warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Ilohuna. Saya dari kelas MPI 5B, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas materi kami, yaitu tentang etika dan protokol dalam public relation. Pada materi ini kami membahas 3 submateri, yaitu yang pertama membahas tentang ihwal etika public relation, yang kedua yaitu membahas tentang etiket public relation, dan yang ketiga yaitu membahas tentang protokol public relation. Di sini saya akan membahas submateri pertama, yaitu tentang ihwal etika public relation. Ihwal etika public relation sebagai pedoman baik buruknya perilaku. Etika adalah nilai-nilai dan asas-asas moral yang dipakai sebagai pegangan umum bagi penentu baik buruknya perilaku manusia atau benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Secara umum, etika berkenaan dengan nilai yang memberikan pedoman kepada seseorang, organisasi, atau masyarakat untuk membedakan yang benar dan yang salah, adil dan tidak adil, serta kejujuran dan kebohongan. Tindakan seseorang tidak hanya diukur oleh hati nuraninya, tetapi juga norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Etika pribadi dan organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, agama, dan pendidikan. Etika yang baik sangat penting dimiliki oleh seorang public relation karena segala tindakannya dan sikap yang dilakukannya oleh seorang public relation menyangkut citra perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, seorang public relation dalam melakukan tindakannya harus berdasarkan etika. Menurut Lena Satlita dalam tulisannya yang berjudul Protokoler dan Etika PR, etika public relation merupakan kemampuan dalam hal kesadaran etis, berpikir secara etis, berperilaku secara etis, dan kepemimpinannya yang etis. Perilaku dapat dikatakan etis apabila memiliki good moral atau moral yang baik dan good manner, atau perilaku, sikap, etika moral, dan tata krama yang baik dalam berhubungan dengan publik. Beberapa contoh etika seorang public relation antara lain: yang pertama, menjaga citra dan nama baik perusahaan; yang kedua, menjaga hubungan baik dengan publik; yang ketiga, menjaga perilaku dan sikap; dan yang keempat, menjaga cara berkomunikasi dengan publik; dan yang kelima, menjaga kerahasiaan perusahaan. Public relation atau dalam bahasa Indonesia ialah hubungan masyarakat atau huma, adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Menurut IPRA, International Public Relation Association, public relation adalah fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik untuk memperoleh pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini publik di antara mereka. Beberapa pendapat di atas, maka dapat dijelaskan bahwasanya pengertian public relation sendiri mencakup kepada arti yang pertama, public relation itu adalah suatu proses komunikasi. Yang kedua, public relation adalah filsafat sosial manajemen ketika mengambil keputusan bagi kebijaksanaan. Yang ketiga, dalam prakteknya public relation itu menjalankan fungsi dari manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang keempat, dilihat dari prosesnya, maka public relation mempunyai 2 bentuk kegiatan, yaitu internal public relation dan external public relation. Sedangkan fungsi public relation diantaranya dikemukakan oleh Bertrand R. Crandeville yang dalam bukunya yang berjudul Public Relation Principles and Problems mengemukakan bahwa terdapat 3 fungsi utama public relation, yaitu yang pertama, mengabdi kepada kepentingan umum; yang kedua, memelihara komunikasi yang baik; yang ketiga, menitik beratkan moral dan tingkah laku yang baik. Demikianlah presentasi dari saya.
atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yakni mos dan mores, yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal atau tindakan yang buruk. Etika dibedakan dengan kata etika dan etiket, di mana etika berarti kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan etiket berarti tata cara atau adat, sopan santun dalam masyarakat beradab untuk memelihara hubungan baik sesama manusia. Karenanya, etiket sangat terkait dengan peradaban yang mencerminkan keadaan masyarakat yang telah mencapai taraf maju, baik dalam ilmu pengetahuan, industri maupun tata laksana sosial. Bila etika berkaitan dengan penilaian benar atau salah dan baik atau buruk yang dilakukan dengan sengaja, maka etiket lebih merupakan suatu predikat penilaian keberadaban individu dalam kehidupan kesehariannya. Dalam penggunaan sehari-hari tidak jarang terjadi kekeliruan dalam penggunaan kata antara etika dan etiket. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat ada dua pengertian tentang etiket. Yang pertama, etiket adalah secari kertas yang bertuliskan nama dan sebagainya yang diletakkan pada kotak. Yang kedua, etiket adalah aturan sopan santun pergaulan. Jadi, dari pemahaman yang didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di atas, etiket merupakan suatu hal penting dari dalam pergaulan masyarakat yang bertingkat-tingkat. Etika dalam public relation merupakan salah satu bagian dari etika profesi, sedangkan etika profesi sendiri ini merupakan bagian dari etika sosial. Jadi, dapat disimpulkan etika public relation merupakan bagian dari etika sosial yang memberikan penekanan pada hubungan antara manusia dengan sesamanya yang memiliki profesi yang sama. Tujuannya yaitu supaya ada kerjasama yang baik dan keselarasan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dalam satu profesi. Adanya etika public relation ini diharapkan ada keselarasan yang dapat menimbulkan kerjasama yang baik antara individu-individu yang ada pada lingkup public relation dan meningkatkan profesionalisme praktisi public relation. Public relation ini merupakan fungsi manajemen untuk mencapai target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program kerja yang jelas dan rinci, mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan, hingga mengevaluasi hasil-hasil apa yang telah dicapai. Pada dasarnya, kegiatan public relation ini dilakukan untuk menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi dengan membina hubungan yang harmonis dengan publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal. Oleh karena itu, public relation ini sangat membutuhkan komunikasi untuk merealisasikan kegiatannya. Hubungan timbal balik antara organisasi dengan publiknya merupakan prinsip yang harus dijalankan. Komunikasi ini tidak bisa dilepaskan dari kegiatan public relation karena public relation membutuhkan komunikasi untuk menunjang kegiatannya dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya diserahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu protokol public relation. Efektivitas kerja adalah penyelenggaraan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, di mana pelaksanaan suatu tugas dilihat ataupun tidak sangatlah tergantung bila mana harus diselesaikan dan tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakan beserta biaya yang diperlukan untuk itu. Nah, tugas protokol yaitu menentukan keberhasilan atas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi atau institut. Kemudian di samping itu, protokol juga merupakan bagian yang melekat dari aktivitas pemerintahan dan mewarnai budaya kerja. Terutama bagi petugas protokol yang sangat hebat perannya di dalam mendukung kepemimpinan baik di tingkat lokal maupun nasional. Nah, diperlukannya adanya protokol di dalam lembaga pemerintah atau perusahaan adalah karena protokol itu ikut menentukan terciptanya suasana yang bisa berpengaruh atas keberhasilan
juga kategori para humas. Ada 4 kategori peran humas menurut Zohir dan Ron dalam perusahaan 2008. Yang pertama yaitu sebagai penasihat ahli, yang kedua sebagai fasilitator komunikasi, yang ketiga sebagai fasilitator pemecahan, yang keempat sebagai teknis komunikasi. Nah, tata ruang kantor itu merupakan salah satu faktor yang dapat membuat pegawai maupun karyawan merasa nyaman dan optimal dalam melakukan pekerjaannya. Ruang sub bagian humas protokol itu memiliki suatu meja dan kursi untuk kepala sub, bagian sub,